Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 31, jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." This is a good news for you. Keselamatan adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan untuk semua umat manusia yang percaya kepadanya. Namun sampai saat ini masih ada orang-orang yang belum pernah mendengar kabar keselamatan tersebut. Adalah tugas kita sebagai umat Tuhan yang sudah menerima keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu bagi mereka yang belum percaya kepadanya. Berikut ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian bagaimana Tuhan memakai kehidupan seseorang untuk dapat membawa orang lain menerima keselamatan. Mari kita saksikan bersama-sama. Shalom, perkenalkan saya Rianti, rekan ketua dari Life Warung Nangka, dan aktif melayani sebagai singer di GSJA Bethlehem. Latar belakang saya bukan dari keluarga Kristen, dan perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus dimulai lewat mimpi. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk dibaptis pada bulan Desember 2010 bersama anak saya yang pertama. Setelah saya tertanam di GSJA Bethlehem, saya memberi diri untuk dimuridkan dan secara intens bertemu dengan Pastor Yohana. Saya dan keluarga juga aktif mengikuti life group. Kami pun semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam life group, kami diajarkan juga untuk menjangkau jiwa yang belum mengenal Tuhan melalui pelatihan orang tua rohani dan buku kehidupan. Di dalam buku tersebut, kami diminta untuk menuliskan 2 nama oikos yang akan kami jangkau. Dan saya pun menuliskan nama ayah saya, adik dan kakak saya, juga keponakan saya yang kebetulan tinggal bersama kami. Kami juga diajarkan untuk dapat mendoakan oikos kami dengan doa 5 jari. Doa 5 jari. Ibu jari, berdoa untuk oikos saya. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Jari telunjuk, berdoa memerintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos saya untuk menerima Yesus. Jari tengah, berdoa meminta kuasa Roh Kudus untuk menyentuh hati oikos saya. Jari manis, berdoa agar oikos saya dapat mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Jari kelingking, berdoa agar Tuhan memakai saya yang terbatas ini untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa dalam memenangkan jiwa. Secara manusia, saya meragukan ayah saya, apakah dia bisa mengikut Tuhan atau tidak. Bukan karena tempat tinggal kami yang berjauhan, ayah saya di Sukabumi dan saya di Bogor, tetapi lebih kepada karakter ayah saya yang keras hati dan gak mungkin rasanya bisa kenal Tuhan. Tetapi Tuhan gak pernah kehabisan cara untuk menolong dan menyelamatkan ayah saya. Waktu itu ayah saya sakit keras dan mengharuskan dia untuk tinggal bersama kami di Bogor. Setelah sembuh dia gak bisa pulang karena pandemi. Singkat cerita, keluarga kami pun mendapat ujian baru. Suami saya dirumahkan dari pekerjaannya dan usaha masakan saya pun sepi order. Tetapi saya bersyukur ada dalam komunitas yang benar karena selalu mendapatkan doa dan support yang baik. Kami sempat mendapat tawaran pekerjaan dan harus pindah keluar kota Bogor. Kami pun berangkat dan ayah saya ikut bersama kami. Tetapi 7 bulan kami di sana, kondisi pandemi ternyata semakin parah. Kami merasa seolah-olah semua rencana kami sudah gagal. Tetapi ternyata Tuhan punya agenda sendiri melalui kepindahan kami keluar kota. Justru dari sinilah kehidupan kami dilihat langsung oleh ayah saya, dan akhirnya ayah saya dengan sendirinya terbuka untuk mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pada bulan April yang lalu kami pun kembali ke Bogor. Dan puji Tuhan pada bulan Juni 2021 ayah saya dan 1 keponakan saya memutuskan untuk dibaptis di GSJA Bethlehem.
Melalui kesaksian ini, pesan yang saya ingin sampaikan adalah jangan pernah berhenti berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan dan terus bertumbuh dalam komunitas life dimanapun Tuhan tempatkan. Karena Tuhan rindu memakai kehidupan kita untuk menjadi alatnya, memberitakan keselamatan bagi setiap orang, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Kehidupan yang tertanam dan bertumbuh di dalam sebuah komunitas orang percaya akan melahirkan sebuah kerinduan untuk dapat menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan. Kita perlu melakukan bagian kita dengan cara berdoa bagi keselamatan mereka dan juga memberikan teladan hidup seperti Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu, Saudara semua yang belum bergabung di live group, ayo bergabung bersama dengan kami dan kita akan bersama-sama bertumbuh, mengalami perubahan hidup dan perubahan peran. Silakan menghubungi nomor WhatsApp gereja di bawah ini untuk mendapat informasi mengenai live group GSCA Bethlehem. Demikian, this is a good news for you untuk hari ini. Jangan lupa besok kita akan bersama-sama bergabung di dalam ibadah GSCA Bethlehem. Tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.